Kalau dari hal mistisnya, jadi ada pernah gue dapet cerita dari security-nya. Security-nya itu pernah ngelihat sosok bermuka gosong. Kan kalau orang punya buntut mata nih bang ya. Iya. Nah jadi dia itu pas lagi jaga di depan, itu buntut matanya nggak sengaja ngelihat sosok gitu. Nah itu sosoknya itu nenek-nenek. Pastinya ada sebab musabab ya sebelum dia meninggal. Entah itu kebakaran atau kecelakaan. Siapa? Halo? Astagfirullahaladzim. Gue mendengar suara lagi. Suara-suara gak jelas dan sedikit ada geraman cuy. Dulunya ini adalah rumah tempat tinggal dan dimana si orang tuanya ini karena sudah membeli rumah baru, akhirnya rumah ini dikosongin sempat beberapa tahun gitu ya. Dan karena si bapak ini punya anak, nah si anaknya ini buka usaha catering di sini. Oke, jadi ini rumah dengan kata lain warisan dari orang tua ke anaknya gitu ya, dan jadikan usaha catering. Benar. Oke, ini di daerah mana nih? Ini di daerah Jakarta Barat tepat. Oke, Jakarta Barat ya. Untuk terbengkalainya rumah ini sudah berapa lama? Terbengkalainya sih masih simpang siur ya. Yang gue dapat informasi ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 5 tahun. Itu kenapa rumah ini terbengkalai? Kalau terbengkalai, kalau misalnya gue pikir-pikir, karena ini dulunya sering banjir ya di daerah sini, karena dataran ini tuh rendah. Dan kalau dari hal mistisnya, jadi ada pernah gue dapet cerita dari security-nya. Security-nya itu pernah ngelihat sosok bermuka gosong. Dan satu lagi ada security, gue nggak bisa nyebut namanya ya, itu beda ini lagi. Cuman dia jaga di sini juga. Itu dia kan kalau orang punya buntut mata nih bang ya. Iya. Nah jadi dia itu pas lagi jaga di depan, itu buntut matanya nggak sengaja ngelihat sosok gitu. Nah itu sosoknya itu nenek-nenek. Wah, beda lagi. Beda lagi. Jadi ada mitos penampakan nenek-nenek dan wanita bermuka gosong. Bermuka gosong, korban kebakaran kah atau gimana tuh? Kalau masalah itu gue kurang tahu ya. Soalnya kalau misalnya dibilang ini kebakaran, tampaknya masih bagus gitu kan. Oke, jadi kalau dari segi rumah ini sendiri, ini kan 2 lantai ya? Iya. Bisa kasih bocoran sedikit nggak di lantai atas itu lokasinya apa aja spotnya? Di lantai atas itu ada ruangan anak, terus ada kayak mes. Wah, mes karyawan. Oke, jadi cukup gede juga ya cateringnya ya? Karena punya kamar mes karyawan juga. Pernah explore di sini? Pernah, itu sekitar 1 bulan yang lalu kayaknya. Apa yang dirasakan, apa yang didapat setelah explore di sini? Di bagian mes, itu gue dapet suara langkah kaki. Itu kayak ada yang ngikutin gue lagi masuk nih. Tiba-tiba, dum. Itu kayak suaranya itu bukan kayak suara, kalau cewek kan lembut ya. Iya. Kayak ini mah lebih kayak kasar. Oke. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cemlonisti, kembali lagi nih bersama gua Azam Narendra, orang tengil yang suka keluyuran tengah malam cuy. Oke, anyway teman-teman, masuki lagi di zona wisata malam Angkri Live.
Dan anyway, di malam hari ini gue mengadakan eksplorasi lagi di daerah Jakarta, dan tempat ini direkomendasikan oleh channel Salman Albana ya. Oke teman-teman, alhamdulillah di malam hari ini gue bisa kembali lagi nih untuk konten dan menghibur teman-teman semua ya. Jadi saksikan terus wisata malam Anggrek Live di tempat ini. Dan waktunya penelusuran dimulai. Jadi di depan gue itu adalah bagian gerbangnya. Dan gue tadi masuk lewat area samping ya. Dan emang betul di depannya itu jalan raya teman-teman. Jadi agak sedikit berisik, maaf ya. Dan setelah gue putar balik, ini adalah pintu utama untuk memasuki rumah ini cuy. Rumah sang pengusaha catering ya. Oke. Ini ada dua pintu. Ini pintu utama, lantas di sampingnya adalah apa ini? Coba kita lihat bareng-bareng. Oh, ini toilet teman-teman. Oke ya, dari segi fondasi rumahnya, visualnya udah cukup rapuh teman-teman. Dindingnya itu pada hancur ya. Mungkin benar sekitaran 10 tahun terbengkalai teman-teman, menurut narasumber di awal ya. Oke, kita langsung aja masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wala ibadillah solihin. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Oke teman-teman, gue memasuki spot utama ini, kayaknya ruangan paling depan ya. Dan di sini juga terlihat beberapa visual barang-barang yang sudah terbengkalai, yang udah rapuh, kayak lemari kotak kayak gini ya. Di bawahnya juga sama, ini banyak tumpukan sama-sama nggak jelas. Wow. Tapi di depan gue ada pintu, tapi di atasnya ada visual apa ini? Tulisan huruf Cina teman-teman. Cuman gua nggak tahu ini artinya apa ya. Dan next kita lanjutkan untuk memasuki ruangan selanjutnya cuy. Karena menurut penuturan narasumber di awal ada 2 lantai, dan di lantai 2 lagi dan lagi. Itu adalah kamar mes karyawan. Oke, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bismillah. Wow. 4 bulan tidak melakukan eksplorasi, setelah melakukan lagi di malam ini, emang agak beda cuy hawanya ya. Mungkin belum beradaptasi lagi, jadi gue ngerasanya semakin peka malah ya, semakin bisa merasakan situasi sekitar teman-teman. Assalamualaikum. Oke, jadi ini ruangan tengah-tengahnya ya. Dan di depan gua terlihat visualisasi ini adalah kayak bagian produksi cateringnya teman-teman. Terlihat dari pondasinya ya. Coba kita mendekat lagi. Oke, bener kan ini? Dari segi kayak wastafel kayak gitunya. Terus ini bagian dapur catering gitu. Cukup luas juga ya sampai ke sini. Wow. Di situ juga ada kayak bekas sofa yang udah rapuh. Coba kita telusuri lebih lanjut lagi semua sisi di rumah ini cuy. Ada visual apa aja sih ya. Oke. Ubinnya sudah berdebu banget teman-teman. Emang menandakan sudah lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun ya tempat ini terbengkalai. Sayang seribu sayang, terbengkalainya rumah catering ini beritanya masih simpang siur ya, nggak ada kejelasan dari security yang jaga di depan. Sedikit info aja teman-teman, jadi rumah ini berada di dalam satu kompleks ya di daerah Jakarta Barat. Wow. Ini bagian produksi cateringnya teman-teman. Cukup luas juga ya. Biasalah catering-catering di sini disajikan untuk para karyawan-karyawan PT yang berada nggak jauh dari tempat ini teman-teman. Kayak pegawai bank juga biasanya ke sini pesan cateringnya menurut penuturan security yang ada di depan ya. Ish,
ada pergerakan dari arah tangga, teman-teman. Wow, sumpah ini aneh ya. Harusnya setelah vakum lama nggak melakukan eksplorasi, kira-kira hampir 4 bulan, harusnya kepekaan gue makin memudar ya. Tapi ini kebalikannya, teman-teman. Residual energinya makin terasa lebih cepat. Wow. Kita coba jalan-jalan lagi ya, karena semua sisi rumah ini belum gue jamah. Coba ke belakang sini ada apa lagi. Wow, ini udah luluh lantah berantakan. Ini masih bagian area cateringnya ya. Tuh sampai tumpukan bata sama tanah. Kayak sekilas kelihatannya kayak mau digusur gitu loh. Oke, padahal ini runtuhan dari atap ya. Kayak gini. Oke teman-teman, kita lanjutkan petualangan ke spot berikutnya di dalam rumah ini. Halo, assalamualaikum. Dan menurut warga sekitar dan security di sini terkenal dengan mitos penampakan wanita bermuka gosong sama seorang nenek-nenek ya. Tapi yang bikin gue excited dan penasaran, penampakan wanita bermuka gosong itu loh teman-teman. Pastinya ada sebab musabab ya sebelum dia meninggal. Entah itu kebakaran atau kecelakaan. Dan simpang siurnya juga beritanya ada yang menyebutkan warga sekitar, katanya dulunya ini kan di depan rumah ini ada jalan ya, jalan yang cukup lebar. Si wanita tersebut kecelakaan dan mukanya itu loh tergusur aspal gitu sampai luka parah dan kayak hitam-hitam kayak gitu. Mungkin bisa ditarik ulur horinnya setelah jasadnya meninggal, mungkin jadi seperti gosong gitu ya yang dilihat para warga sekitar. Mungkin itu ada kaitannya gitu. Oke, kita coba masuk ke area ruangan ini. Ruangan apa ini? Masih di lantai dasar ya teman-teman, karena ruangannya cukup lebar. Dan gue describe ini adalah sebuah kamar utama dari pemilik catering ini cuy. Oke, kita coba lihat. Oke, ini toiletnya teman-teman. Pintunya udah runtuh kayak gini ya. Jebol semua tembok-tembok di sini, khususnya di bagian pintu ya. Semua jebol sampai batakonya kelihatan gitu. Tapi gue penasaran ya, pengen naik ke tangga ini. Apalagi tadi di awal narasumber bilang merasakan residual energinya malah di lantai atas, di bagian mes kamarnya cuy, mes karyawan ya. Oke, kita langsung aja lanjutkan penelusuran di lantai atas. Coba lihat sekilas dari tangganya juga agak kayak menyimpan peristiwa kelam gitu ya. Oke, kita naik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Setapak demi setapak kaki gue melangkah ke atas untuk menjawab rasa penasaran tentang mitos-mitos yang ada di rumah ini teman-teman. Bau tak sedap mulai terasa di sini, mulai tercium ya. Entah itu kotoran hewan atau apa ini. Yang jelas ini baunya nggak enak banget sumpah. Halo, assalamualaikum. Oke teman-teman, akhirnya gua sampai di lantai atas ya. Visualnya seperti ini. Wow, kaget, banyak sekali perabotan yang tergeletak nggak jelas di sini ya. Coba kita tengok lebih detail lagi satu persatu cuy.
Kayak ada yang bersiul. Halo, assalamualaikum. Siapa itu yang bersiul tadi? Siapa? Tuh, ada fenomena suara-suara lagi yang gue dengar teman-teman di sini. Wow, bener ya fenomena aura di lantai atas ini memang beda sama di bawah. Di atas lebih panas, di bawah dingin banget. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dari aura panas sama dingin ya. Itu menandakan apa? Teman-teman bisa berbagi informasi di kolom komentar ya. Jadi kita sama-sama berbagi informasi ya di channel Live. Oke, kita telusuri lagi suara-suara aneh tersebut di lantai atas. Oke teman-teman, jadi setelah naik tangga di sebelah kanan itu banyak sekali perabotan-perabotan gak jelas, bekas-bekas kain pakaian dan botol-botol minuman plastik gitu, kasur lantai bercacaran semua. Ini kayak kamar anak apa? Ah, di sini kamar lagi nih. Dan sama visualnya berantakan semua perabotannya. Coba kita lihat apakah ada yang aneh visual barang-barang yang tergeletak sini. Astagfirullah, ada pakaian dalam wanita cuy. Assalamualaikum. Ada yang jalan gak sih? Gue mendengar ada suara langkah juga loh dari arah sebelah sana. Oke, jadi kamar di atas nih ada satu. Ada ranjang yang udah kusam kayak gini. Tapi entah mengapa mata dan pendengaran gua tertuju ke arah situ. Apa jangan-jangan di situ area mes karyawannya ya? Oke lah, kita tinggalan kamar ini yang super berantakan teman-teman. Kita langsung aja bergegas maju ke depan. Wow, agak lumayan creepy ini. Coba kita masuk ke kamar selanjutnya. Karena terlihat dari luar. Wow, gila. Gue menemukan kamar yang super porak-poranda cuy. Banyak sekali kardus-kardus bekas apa ini ya? Oh, oke, gue bisa describe ini kan usahanya di bidang catering ya. Jadi ini adalah salah satu perabotannya, alat-alat masak itu kayak ini. Terlihat banyak mangkuk, botol-botol plastik, dispenser. Oke, jadi ini kayak jadiin gudang gitu ruangan ini dulunya. Tapi ada bekas ini juga loh, keyboard. Tuh kan ada yang bersiul lagi sumpah. Lagi-lagi dari arah sebelah kanan di lantai atas cuy. Oke, gue coba ya, nggak panjang kali lebar teman-teman. Kita coba tengok langsung ke area sebelah kanan. Oke, ternyata gue bisa describe nih, bau-bau tak sedap ini berasal dari ruangan ini ya. Wow, dari depan pintunya aja udah bau kotoran apa ini, kelelawar mungkin ya. Terlihat dari sini tuh di ubinnya banyak sekali, jadi gue nggak masuk ya teman-teman. Baunya tak sedap banget. Tuh banyak kardus-kardus, mungkin peninggalan beberapa karyawan ya yang tinggal di mes ini. Ada poster-poster apa itu, Avenged Sevenfold cuy.
dengan lagunya yang populer itu Dear God ya. So Far Away ada, Si Sedai juga ada, itu zamannya gue SMK sih. Eis. Aduh kaget, sumpah refleks. Ada suara dari kamar itu yang banyak kardusnya, dan refleks juga gue langsung kaget. Siapa? Boleh bersuara sekali lagi? Assalamualaikum. Lagi-lagi ya, setiap kali gue ngomong pasti ada pergerakan suara lain yang berbarengan gitu. Oke, kita tinggalkan. Wow. Oke teman-teman, tapi di bawah ini ada pemandangan yang mencuri perhatian juga teman-teman. Allahu Akbar. Sumpah, ada pergerakan suara dari arah itu ya, di depan gua. Itu kayaknya ada jalan lagi ke lantai atas. Siapa? Halo? Astagfirullahaladzim.